Mari kita belajar bersama-sama, tingkatkan kompetensi jadi guru utama. Ini momen berharga untuk meraih cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembelajaran yang luar biasa, kerjasama kunci keberhasilan. Sekolah kita semakin maju dan gemilang. Dengan inovasi kita hadapi tantangan, demi mutu pendidikan yang tak tergantikan. Bersama kita bisa meraih mimpi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih membumi. Dengan inovasi kita hadapi tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma ila mahdi ila lahdi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak dan Kasih atau pada hari yang saya hormati Bapak narasumber dan yang sangat-sangat ibu sayangi Bapak dan Ibu Guru SMPN 3, yaitu tentang masih kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, kita nggak usah bisa. Biasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Kita nggak usah seperti itu. Kita ikuti saja dulu. Kita masih kurikulum merdeka. Alhamdulillah Bapak narasumber, kita sudah 3 tahun menjalani kurikulum merdeka. Ketika mulai sekolah kita sudah mulai Pak. Waktu itu kita juga bingung. Kurikulum juga bingung. Kita belum pada bisa apa ini kurikulum merdeka, ya. Tapi alhamdulillah kita workshop, kita panggil pengawas dan belajar melalui media. Guru-guru SMP 3 berbulan luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Beri tepuk tangan untuk semua. Bapak dan Ibu guru, kita memang seperti hadis tadi di Bapak ungkapkan, utlubul ilma ilalah di minal mahdi. Itu ke depan kita ada ice breaking ya istilahnya. Silakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
bersama. Tingkatkan kompetensi jadi guru utama. Ini momen berharga untuk meraih cita yang kita lalui bersama. Dengan ilmu baru semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan. Sekolah kita semakin maju dan gemilang. Guru Indonesia, guru hebat. Dengan tujuan adalah peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Jadi guru merdeka ini sangat menekankan kepada bapak dan ibu guru agar apa? Meningkatkan kompetensi siswa. Ya. Jadi ketika anak kita mau melanjutkan SMA atau tidak, itu dia sudah mempunyai keterampilan. Ya, makanya itu beda-beda. Kalau zaman kita dulu orang pintar dikatakan yang pintar matematika, pintar IPA, pintar bahasa Inggris, ya. Tapi sekarang beda. Ada yang di bidang agama, mungkin nanti dia akan bisa menjadi ceramah. Ya, ada yang di bidang usaha. Kadang-kadang ada bapak dan ibu, seorang anak itu tidak bisa baca, tapi dia berusaha. Ya, dia cerdasnya di usaha. Ya, makanya mari kita sebagai guru, terutama P5 ini sangat mendukung untuk anak-anak yang terampil. Nah, apa sih bapak dan ibu? Kalau Pahanan bu, pahanan bu. Nih bu, nih ada kan nih? Nih. Kegiatan ini selalu unjuk, dibutuhkan mudah-mudahan betul. Ya. P5 menurut saya itu program pembelajaran yang tujuannya untuk salah satunya mungkin penguatan karakter bu, seperti itu. Pembelajaran di sekolah yang tujuannya itu adalah untuk penguatan karakter salah satunya. Iya, betul. Oke, Bu kita ada amplop satu kasih pahanan ke sini. Wih, di jam. Oke, boleh dimunculkan. Terima kasih, mohon maaf ya juniorku. Di sini orang main seru. Ayo. Oke, jadi sedikit alhamdulillah sebelum P5 juga sebelum pembelajaran itu hampir sudah saya laksanakan juga. Jadi namanya saja sudah ice breaking, ice breaking es. Jadi ketika seperti yang ibu katakan, ketika anak sudah mulai lesu, sudah ngantuk, apalagi pelajaran terakhir, sudah mulai nggak bergairah. Nah, saya ada juga yang terakhir kayak itu jam-jam rawan. Ada baiknya dan sebaiknya kita melakukan SBB seperti tadi yang lakukan ya. Dan itu bisa berbagai macam, bukan cuma dari lagu, dari apa, sesuai dengan mata pelajarannya. Kebetulan saya bahasa Inggris, jadi kadang saya nyanyi bahasa Inggris, kadang ada game, ada guessing game, bahkan ada membisik whispering game. Itu sering saya lakukan dan punya anak-anak juga suka. Yang menjadi pertanyaan ibu, mengapa SBT itu sangat penting dalam pembelajaran? Untuk membangkitkan anak supaya gairah kembali belajar, hilang ngantuknya, hilang capeknya, dan kembali belajar bergairah. Semangat lagi. Oke. Kita bertangan. Terima kasih buat makan bakso. Kenapa perlu SBT itu? Yang pertama adalah paling utama menyenangkan. Kemarin ibu sudah melaksanakan observasi, langsung mengawasi Bapak Ibu dalam materi pembelajaran. Ibu lihat sudah banyak yang mengikuti tentang strategi-strategi yang bagus dalam mengajar. Makanya dikasih reward ya. Pak Dahri.
yang jaya dan maju. Di hari TGRI kita bersyukur sekali-kali kita atas jasa guru. Ya, boleh secara sederhana tepuk tangan ketika jadi sambutannya ataupun bisa menjawab sehingga anak-anak kita dalam belajar kreatif untuk IHT. Agar kenapa? Agar kita sebagai guru SMP 3 bulan selalu terus belajar. Tadi dibacakan di sini, tutup lagi ibu dari dua yang ibu atau kandungan ibu sampai masuk ke yang. Nah itu seperti itu. Artinya carilah ilmu dari ayunan ibu sampai ke bawah. Jadi nggak ada bukti-buktinya apalagi dalam pendidikan. Bapak dan Ibu mungkin dari yang saya sampaikan ada salah, ada apa ya, dan segala sesuatunya masih ada kekurangan dari IHT ini, Ibu memaafkan sebesar-besarnya. Dan pengen Ibu guru-guru SMP 3 Bulan selalu solid kerja sama ya, karena memang dalam kurikulum Merdeka itu sangat menekankan kita agar kita selalu kompak kerjasama. Alhamdulillah 3 Bulan ini sudah mulai ya Bapak dan Ibu. Orang tua kita ketika kenaikan kelas kita ketemu semua ya. Siap Bapak dan Ibu? SMP 3 Bulan? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP 13 Ibu Rana Jauh PNN, yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, yang saya hormati pemateri kita, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP 3 Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan IHT, menghadirkan pembicara dari luar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti IHT hari ini. Sukiyatna rahmatullah adalah kita ikuti dengan baik. Sekali lagi dari kepala sekolah sampaikan berkunjung menambah di wilayahnya. Mari kita sering bersama saling tukar pikiran berkelompok dan nantinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya berdiri di sini berapa jam ke depan ya? Sejam cukup. Sore. Oke, hari ini saya akan memberikan pemaparan terkait pembangunan mutu belajar. Nah, tadi kan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pergantian menteri, bukan kurikulum lagi ya. Pergantian menteri pasti ada efeknya buat kita semua, ya kan? Terutama kita di sini sebagai pelaksana, benar ya? Bukan membuat keputusan yang mana ya udah kurikulum ganti, perangkat ajar ganti, ya udah kita harus anut gitu ya. Tapi bukan berarti kita males dalam mengembangkan media ajar, perangkat ajar. Justru kita harus makin upgradable untuk mempelajari kurikulum baru. Nah, mungkin bisa jadi yang gak bakal langsung ganti nih, Abdul Mufti, ya, menteri baru kita kebetulan beliau orang Muhammadiyah juga ya, kalau tidak salah, menjabat. Beliau itu mantan BNSP kalau nggak salah ya, sertifikat nasional yang dulu katanya sempat dibubarkan ketika Pak. Tapi saya pengen tanya dulu nih, kira-kira harapan Bapak Ibu, kali saya bisa ngasih input ke sana gitu ya. Harapan Bapak Ibu tuh pengen kayak gimana sih kurikulumnya? Coba boleh. Siapa tahu beberapa tahun ke depan Bapak Ibu. Dan kita ngajarin anak bukan untuk sekedar nilai, tapi lebih jauh lagi adalah
sebatas mana anak itu mencapai apa yang sudah kita berikan. Kemudian juga akhlak yang paling utama itu ya. Silakan Ibu Mangga. Oke, Pak Jangan. Oke, terima kasih waktunya Bapak Pak Dede. Kalau yang kami harapkan mudah-mudahan sebagian besar guru baik di kota maupun di desa, pembelajaran yang baru saja belum lama kita kita laksanakan dengan kurikulum baru yaitu Kurmer yang tadi penekanan P5 untuk penekanan karakter ke anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi sudah senang dan betul tujuan dari pembelajaran itu membuat anak kreatif, aktif gitu. Jadi yang ABM yang nggak mau dikit-dikit kita tinggalin atau ABM gitu. Oke, harapan kami ya biarkan kami luas, biarkan kami bebas di kelas itu berekspresi bersama anak-anak, mencapai tujuan pembelajaran yang lagi bebankan. Itu memang salah satu kendala yang sekarang sedang dikaji oleh Kementerian Kemdikbud ya, Jadi yang sebetulnya sih PMM ini bagus Bapak Ibu, karena kita kan beralih ke zaman digital keputusan itu ya. Sekarang kita back to laptop ya. Tema hari ini adalah pengembangan modul ajar. Tapi saya pengen kenal, tapi udah kenalan ya. Sudah disebutkan ya, nama saya Dedi Supriyata Rahmatullah. Saya saat ini mungkin bekerja di kelas pintar. Selain itu saya juga seorang dosen. Kemudian saya juga satu konsultan juga dari Kemdikbud ya. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan saya bisa sampaikan ke atas ya. Itulah pengenalan. Guru hebat, guru kuat, engkau pahlawan tanpa tanda jasa, mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Dengan guru menuntun bangsa menuju Indonesia yang jaya. Di hari PKP kita bersyukur atas jasa guru yang tak terukur. Mari kita hargai setiap pengorbanan agar negeri ini semakin terdepan. Guruku engkaulah inspirasiku, guruku engkaulah teladanku, guruku engkaulah motivasiku, mencerahkan masa depanku. Guru Indonesia, tunjukkan prestasimu, jadilah inspirasi bagi seluruh negeri. Dengan inovasi, tingkatkan kualitasmu agar pendidikan kita semakin maju. Jadi bergeser, kondisi psikisnya bergeser ke SMP, yang mana mereka mencari jati diri. Saya tanya Ibu Kepsek, Ibu waktu itu mencari jati diri usia berapa? Masa SMP. Udah pacaran? Zaman sekarang, zaman 2024, abad berapa sekarang? 21. Kita harus sebagai guru harus upgradable. Meskipun mau pensiun, jangan kalah. Jangan malas nonton YouTube, bukan nonton drakor ya, bukan nonton. Saya punya quote di sini Bapak Ibu. Hanya tuh bahasa Inggris. Bosan jangan dibaca deh, yang lain. Biar apa namanya bahasa regenerasi. Silakan. Baca nggak? Kata yang tua yang muda. Silakan. Mana yang muda? Silakan dibaca. Oke, terima kasih. Guru bahasa Indonesia mana? Mana yang paling muda?
identitas. Padahal saya guru bahasa Inggris, saya mencoba main. Bener nggak? Semangat saya hargai semangat ibu dengan sekolah. Saya itu Pak. Mana sekarang guru bahasa Indonesia? Yang muda. The world for the better. Apa artinya? Pendidikan. Tadi artinya. Sekarang saya tanya penafsirannya. Siapa yang jawab? Maksudnya apa? Bukan artinya ya, tapi penafsirannya. Pendidikan bisa mengubah dunia Itu doang Bu. menjadi lebih baik. Pak, ini mantap nih. Silakan Pak. Kita ingin merubah suatu tatanan dan ingin merubah dunia ini menjadi lebih baik, gunakan pendidikan. Pendidikan. Sebelum saya jelaskan, yang betul itu merubah atau mengubah? Mengubah kata dasarnya rubah. Hewan dong. Yang betul mana? Mengubah atau merubah? Berubah. Awalan ber. Yang betul mah? Coba kan kita beri guru Indonesia. Mana yang betul kan kalau saya? Tadi kata Bapak adalah Bapak siapa namanya? Pak Abdul. Pak Haji. Kata Pak Haji adalah pendidikan adalah senjata yang paling ampuh. Kenapa yang paling ampuh Bapak Ibu? Maka dengan pendidikan Bisa memberikan perubahan. Yuk Ibu apa adanya silakan. karena dengan pendidikan orang atau manusia itu tidak akan bisa dibodoh-bodohi. Jadi dalam hidup pun dia jadi lebih berani, lebih bisa menguasai apapun. Jadi intinya dia akan menjadi orang yang berhasil. Intinya menguasai, tapi kenapa di pemerintahan kita nggak ada orang pendidikan? Hanya 1-2 orang. Ya, jadi tanpa adanya pendidikan, dunia itu gelap. Ya kan? Nggak ada lampu, maksudnya tidak ada pengarahan yang jelas. Akan mungkin terjadi penjarahan di mana-mana. Tadi betul kata Ibu ya. Apa tadi Bu? Pokoknya pendidikan akan mengubah dunia. Kalau Indonesia, ya kita bisa negara kita nih, pendidikannya udah keren, ya mungkin sekarang pendidikan yang paling mantap apa? Finlandia, ya mungkin kita sudah menjadi negara superpower. Kenapa saya bilang itu? Karena sumber daya di kita sangat banyak dibandingkan Finlandia. Itulah makanya pendidikan sangat penting. Sebelum kita menularkan kepada peserta didik, kitanya pun harus berpendidikan. Kita harus upgrade skill. Jangan kalah, mau pensiun tetap harus semangat. Tuh kata Ibu tuh ceria katanya ya. Semangat. Kalau kita masuk kelas lesu, aduh belum gajian, dari suami belum transfer. Ya anak-anak pasti malas juga dong untuk belajar. Bapak-bapak harus dimarahin istrinya di rumah. Ya? Intinya permasalahan di rumah. Ya, ketika kita keluar rumah, stop. Jangan dibawa ke sekolah. Gitu. Itu menjadikan diri kita bersemangat dalam mengajar. Oke. Saya nggak mau banyak masalah itu ya. Fokus kita ke dulu ya. Pengantar modul aja, komponen utama modul aja dan bagaimana atau how to make modul aja. Saya pengen nanya dulu, apa yang dimaksud dengan modul aja dulu? What is the meaning of modul aja? Something like RPP. Terus apa lagi? Pedoman pembelajaran. Kalau nggak ada modul aja,
Maka pembelajaran tidak terstruktur, bener nggak? Aduh, habis bikin kuis ngapain lagi ya? Aduh, materi ini kayaknya buat minggu depan aja deh. Itulah tanpa modul aja. Di sini sudah buat modul aja? Oh, ada 2 suara nih. Sudah buat modul aja? Versi mana nih? Versi lengkap yang berlembar-lembar atau yang satu lembar? Yang simple. It's okay. Dua-duanya tidak kita salahkan. Tapi bagian penting ada komponen-komponen intinya ada di modul ajar tersebut. Nah, modul ajar itu something like RPP kata ibu. Karena itu sebuah perencanaan. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ketika RPP 2013 yang sedang banyak banget berat, yang berlembar-lembar. Kemudian pas COVID bertransformasi menjadi Sikom Sabar, ya. Saya tahu istilah itu dari Bekasi, Sikom Sabar yang itu 1 lembar. Dan sekarang modul ajar yang berlembar-lembar. Lagi lah, intinya sama. Di kurikulum Merdeka, nih saya tanya lagi nih, apakah dalam metode pembelajaran sama? Dengan Kurtilas? Beda. Bedanya apa? Yes. Kalau di kurikulum Merdeka itu belajarnya itu lebih ke berpusat kepada peserta didik. Oke. Jadi nggak, kalau di kurikulum sebelumnya kan mungkin gurunya yang lebih aktif, kalau di kurikulum Merdeka siswanya lebih aktif. Kalau di Kurtilas gurunya aktif. Kalau di Kurmer itu justru siswanya. Karena kenapa? Karena di Kurmer kita hanya sebagai fasilitator. Jadi nggak ada lagi tuh P5 yang mengerjakan orang tua. Saya suka banyak tuh input, Pak ini mau orang tuanya yang ngerjain. Apalagi SD ya. Makanya tuh dari apa udah nama lu baru P5 tuh malah ngerjain orang tua, butuh biaya juga. Saya selalu tekankan dalam pemilihan tema P5, make it simple, don't make it crowded. Jangan bikin Bapak Ibu puyeng, jangan bikin Bapak Ibu pusing, banyak administrasi dengan PMM, P5 dan lain-lain. Ya, pilihlah tema atau proyek yang simple. Termasuk modul ajar, ini Bapak Ibu boleh membuat dalam versi simple ataupun yang lengkap. Ya, dari kalau Bapak Ibu lihat di PMM, ya pasti di sini udah lihat semua ya PMM ya, udah ya, udah cuma login kan? Ya. Ada beberapa perangkat ajar. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat ajar Bapak Ibu? Modul ajar project. Apa yang dimaksud perangkat ajar? What is the meaning of perangkat ajar? Alat. Perangkat itu adalah senjata. Kita tidak ribet. Senjata buat Bapak Ibu mengajar. Ya kan? Alat untuk mengajar. Nah, kalau di Kurmer atau yang namanya kurikulum nasional sekarang udah disahin ya menjadi kurikulum nasional pada bulan apa saya lupa. Ada modul ajar, modul project dan bahan ajar. Bapak Ibu harus bisa bedain nih dari ketiga istilah ini karena banyak banget guru-guru yang kepleset istilah Bapak Ibu. Saya pernah datang ke sekolah masa CP aja nggak tahu. What is the meaning of CP Bapak Ibu? What is the meaning of CP Bapak Ibu? Apa pengertian dari CP Bapak Ibu? Itu bukan
pengertian tapi sih kata Bapak tadi. Pengertiannya apa CP itu? Rule atau target. Kalau CP di Kurtiwas namanya apa? KI dan itu sekarang mereka. Kemudian turun tuh habis CP. Kita bikin apa sih? PP dulu. Kalau di Kurtiwas namanya apa? Tujuan pembelajaran atau ini baru tuh CP itu yang isinya berlembar-lembar gitu ya. Dibaca semua Bapak Ibu? Tinggal kalau ya Pak ya. Hari mapelnya apa? Setelah bikin TP apa? ATP. Apa itu ATP Bapak Ibu? Apa itu ATP? Singkatan itu Pak. Langkah-langkah pembelajaran. Misalkan bagi ini mau ditaruh semester mana? Itu ATP. Kalau di Kurtiwas namanya apa? Si ATP sejajar dengan ayo tinggal ngomong gua apa tuh? Silabus. Ya, tinggal ngomong silabus. Malu-malu banget tuh. Setelah bikin ATP apa? Baru terakhir adalah modul ajar atau rencana pembelajaran atau RPP. Jadi kita samakan dulu konsepnya. Karena dulu tuh pernah dia nanya, Pak, coba kasih saya isi sekolah saya RPP kurikulum merdeka. Apakah ada RPP kurikulum merdeka? Enggak ada. Namanya adalah modul. Bapak Ibu sampai botak tuh nyari RPP kurikulum enggak ada. Karena berubah nama menjadi modul ajar. Nah, kalau modul ajar ini isinya apa? Langkah pembelajaran. Kalau modul project, apa yang dimaksud dengan modul project? Isinya apa? Langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan dari aktivitas yang direncanakan. Modul project ini adalah project P4. Apa itu project P4? Sama project P5. Ya, jadi P5 juga membutuhkan modul. Apa sudah bikin modul di sini? Ada modulnya? Oke, mantap. Terakhir, bahan ajar. Bahan ajar itu apa? Materi pembelajaran, resource atau YouTube segala macam apa dan lainnya. Ya, oke. Ngapain sih kita bikin modul ajar, Bapak Ibu? Yang nonton. Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa Ibu? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kayak gimana tujuan pembelajarannya? Ibu aku ya saya. Ibu Aku. Di satu momen memang saya aku tadi melihat situasi. Oke. Berantem sikon berarti ya. Jujur aja. Jujur aja. Ya. Ngapain sih kita? Yang pertama mengembangkan perangkat ajar yang membantu pendidik. Setuju ya? Kalau tanpa modul ajar kita pasti tersesat. Kemudian mempermudah, memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tadi mencapai sebuah capaian pembelajaran. Si modul ajar itu dibuat oleh siapa? Oleh guru. Berarti beda dong antara ibu A dan dengan ibu B. Bisa sesuai dengan Tapi biasanya
Saya belum ke situ loh. Sama nggak? Apa beda? Sama ketika mapel dan levelnya sama bisa disamakan. Oke, beda. Bisa disamakan. Dibuatnya sebelum apa sesudah mengajar? Sebelum mengajar. Karena adalah step-step untuk Bapak Ibu mengajar. Dalam pembuatan modul ajar ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah esensial. Apa yang dimaksud esensial, Bapak Ibu? Yang penting. Yang penting betul. Pemahaman konsep. Kita bikin modul ajar itu harus relate, Bapak Ibu. Bahasa Inggris topiknya introduction myself. Jangan sampai nyerempet ke yang lain, materi yang lain. Itu harus konsepnya harus sama, nyambung. Kedua adalah menarik, bermakna dan menantang. Kita masukkan atau kita libatkan student di situ atau peserta didik di situ agar tertantang dan tidak monoton. Ya, kita tambahkan metode pembelajaran, misalkan yang pakai apa ya? Whispering tadi, terus pakai metode-metode gitu. Kemudian relevan dan kontekstual, dan terakhir berkesinambungan. Itu kriterianya. Nah, ini saya perlihatkan komponen modul ajar versi lengkap. Ada informasi umum, ada komponen inti dan lampiran. Biasanya yang bikin banyak itu mana? Yang bikin berlomba-lomba yang mana? Lampiran. Karena kita masukin yang namanya apa? LKPD, kita masukin yang namanya assessment, itu yang bikin banyak. Tapi informasi umum komponen intinya biasanya beberapa lembar saja. Siapa yang di sini sudah buat versi lengkap? Wah, ibu sudah benar. Berapa lembar tuh? Apa lembar bu? IPA. IPA bisa jadi percontohan. Ini komponen yang paling lengkap. Ada identitas, ada kompetensi awal. Ya, jangan lupa identitasnya ditulis. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, sakrasnya, targetnya, dan model pembelajaran. Ya. Kemudian komponen inti, tujuan pembelajaran, asesmen bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang banyak juga di situ kegiatan. Dan terakhir refleksi. Terakhir itu adalah lampiran. Oke, kita masuk ke komponen utama modul ajar. Nah, Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Boleh saya tahu apa itu? Apalagi itu? Ya, Ibu. Semangat sekali ya ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang pertama tergantung dari karakter siswa, kemudian melihat dengan berbagai macam kemampuan siswa, kemudian yang ketiga dengan latar belakang siswa. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi intinya karakter ya, perbedaan karakter. Sebetulnya Bapak Ibu sudah menerangkan itu, ya nggak sih? Cuma banyak Bapak Ibu keplesetnya, apalagi pembelajaran diferensiasi. Padahal ini sama aja. Gitu kan? Ada yang anak pinter, ada kurang mampu. Itu sih berada-ada sekarang justru ya. Di negeri disisihkan tuh. Padahal guru-gurunya belum mengerti bagaimana menghandle anak ABK tersebut. Tidak semua orang bisa menghandle anak tersebut. Sebetulnya harus ada risalah khusus. Ya, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri itu satu siklus. Ya, ada asesmen awal. Kalau dulu namanya apa? Asesmen diagnostik. Sekarang berganti ya Bapak Ibu ya, menjadi asesmen awal. Karena kenapa? Katanya namanya Kakak Rena ya. Harus berhubungan dengan psikolog. Jadi diganti menjadi asesmen awal.
Asesmen awal kayak gimana sih Bapak Ibu? Kemampuan dan dasar siswanya di Bosannya, jangan ibu lagi, yang lain. Apa kayak gimana? Contoh dari asesmen awal. Bapak. Tes kemampuan siswa. Tes kemampuan. Contohnya seperti apa? Tes IQ seperti apa Pak? Kayak misalnya ada kita kasih tulisan 1/1 ini, nah nanti kan ada yang jawab, kan ada yang bilang itu jawabannya. Nah itu bisa kita lihat karakter mereka. Oke, itu salah satunya. Ada lagi? Sering gak nih di kelas? Sering gak di kelas? Coba kayak gimana lagi contohnya? Coba Bu. tes gaya belajar siswa suka. Jadi mereka sukanya di bidang yang menulis atau menonton video atau yang mendengarkan gitu. Jadi siswa-siswa itu punya bidangnya masing-masing untuk cara belajar yang dia suka itu seperti apa. Oke, saya rasa itu terlalu dalam penjelasannya. Asesmen awal itu terbagi menjadi dua begitu. Awal kognitif dan non kognitif. Pertanyaan kognitif atau asesmen kognitif biasanya yang berhubungan dengan mapel yang akan dipelajari. Kalau non kognitif biasanya hal-hal apakah kalian sudah makan hari ini? Jadi intinya membangkitkan gairah siswa dalam pembelajaran. Jadi make it simple karena ini baru asesmen awal, ya. Kemudian nanti modifikasi melaksanakan dan asesmen akhir. Asesmen ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang kedua apa? Formatif sama sumatif. Formatif itu kayak gimana? Proses pembelajaran. Ketika proses misalkan 1 bab kita latihan, itu asesmen formatif. Kalau sumatif di akhir semester biasanya. Ya kan? Sama sebetulnya kan? Hanya perubahan istilah. Kalau dulu apa namanya? Ulangan akhir lagi kan? Sumatif ulangan akhir semester. Sama aja sebenarnya. Tapi banyak banget Bapak Ibu guru yang kepleset istilah. Ya, mudah-mudahan kayak kepleset aja nih sekarang. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini penting kita masukkan ke dalam modul ajar kita Bapak Ibu. Karena berhubungan dengan konten, proses dan produknya atau dalam pembelajaran. Kontennya terkait dengan materi, tingkat kesulitannya ya, ada C1, C2, benar nggak? Sampai C berapa? Sampai C6 sampai membuat ya. Kalau C1 mengingat. Saya pernah baca bahwa itu kan taksonomi Blumer. Konsep memahami itu sebetulnya itu adalah semua dari C1 sampai 6. Pemahaman itu biasanya kita sudah paham semua dari mengidentifikasi. C2 apa? Mendefinisikan, mengilustrasikan, terus menganalisis, ya kan, sampai membuat itu sudah memahami. Ya, jadi kita harus masukkan sintaks tersebut ke dalam modul ajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aku udah pada ngerti nih sebetulnya, cuman diem aja. Kalau enggak kita langsung buat. Sudah ngerti Bapak Ibu? Dia nggak ngerti atau dia ngerti nih? Nah, bingung. Kenapa Pak bingung Pak? Kenapa bingung Pak? Apakah masih kesulitan dalam membuat modul ajar? Kalau saya sendiri berpendapat, ternyata modul ajar itu mudah. Kenapa? Karena sama kayak RTP, bener nggak? Komponennya sama, cuma ganti istilah yang saya bilang. Sampai ke step by stepnya apa safety kegiatan pendahuluan, kegiatan awal, kegiatan ini, kegiatan akhir, sampai ke penutup itu sebetulnya sama. Tinggal bagaimana kita bernarasi. Itu biasanya yang
sulit sekali dilakukan oleh Bapak Ibu. Gimana Pak? Bingungnya di mana nih? Kalau bingung jangan pegangan. Gimana Pak? Saya lanjut dulu. Oke, modul ajar itu tidak lepas dari ini yang tadi kita nyanyi ini Bapak Ibu. Ini apa namanya? Profil pelajar Pancasila P3 ya, bukan partai ya. P3 atau profil pelajar Pancasila. Apa bedanya dengan P5 Bapak Ibu? Ada proyeknya. Kalau P5 itu proyeknya, nama kegiatannya. Tapi kalau P3 itu adalah karakter yang harus dicapai. Di kurikulum nasional ini, ya, itu pasti berhubungan dengan si 6 karakter ini. Ya, biasanya kalau karakter pertama itu sudah include ya, sudah dimasukkan karena semuanya sudah beriman bertakwa dan harus dan wajib. Alat kuliahnya agak susah ya. Kemudian dalam membuat modul ajar, ya, kita harus mentransformasikan dari CP dulu Bapak Ibu. Enggak mau bahas jauh ini, karena CP itu berlembar-lembar ya. Ada berapa lembar kalau tidak salah? 1.700-an lembar CP. Kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator. Kemudian menyusun APP, alurnya tuh. Baru terakhir adalah pembuatan modul ajar yang sejatinya sama kayak RPP. Oke, ini saya tidak mau bahas secara gamblang. Nah, kita masuk ke asesmennya. Di asesmen ini tadi yang saya bilang ada 3 ya. Pemberiannya di awal, pemberiannya secara berkala, pemberiannya di akhir. Di asesmen awal itu ada diberikan ketika di awal pembelajaran, ketika masuk ke kelas atau sebelum mulai pelajaran. Ada nggak yang di sini masih masuk? Ayo anak buka halaman 2. Ada nggak yang gitu? Oke, zaman dulu banget ya. Ayo buka, siap. Silakan baca. Langsung itu. Indikator mana yang dibuka ya? Literasi boleh. Nah, nyambung literasi nih Bapak Ibu. Di sini siapa yang suka baca? Ini itu. Baca lagi ada hal. Siapa yang tidak suka baca? Biasanya baca gibahan di WhatsApp ya nggak? Hariannya kayak gitu. Baca sulit lagi suami baca bu ya. Apa langsung masuk rekening istri ya ibu? Bapak nanti bapak. Oke, kita lanjut. Tadi asesmen awal, kita masuk ke asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah ulangan harian yang sifatnya bukan untuk mencari nilai. Terus sifatnya ngapain Pak? Mengukur atau measure kemampuan si gitu ya, bukan nilai. Dilakukan sesering mungkin, silakan, atau mengikuti bab, ya. Kemudian terdiferensiasi, disertai refleksi. Nah, refleksi kayak tadi aja tuh, yang simpel. Kemudian menentukan tindak lanjut untuk melihat progres siswa dan dilakukan dengan pameran hasil karya, games, wawancara, diskusi, kuis, dan gambar. Tidak melulu kertas. Ya, soal sampai 1 sampai 30 dan esai 1 sampai 10 tidak perlu seperti itu. Itu cukup di asesmen sumatif saja.
Kalau ini baru mencari nilai, ya, dan dilaksanakan di akhir pembelajaran dan bisa diberikan individu atau berkelompok. Ini maksud saya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab setelah mereka mempelajari materi. Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau akhir biasanya evaluasi atau refleksi. Kalau awal biasanya nanya-nanya hari ini gimana, how's your day, gimana hari kamu, atau apa kabar aja, itu sudah maksudnya semantik. Buktinya bahwa guru tersebut care atau peduli pada peserta didik. Yang tentang kita ada masalah di rumah, nah nyuwun dulu kita aja. Ya, jangan seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa gunakan metode-metode yang lain. Sebelum pelajaran, sekarang kata Ibu tadi, coba pakai whispering game. Ya, nyampe kan tuh ke belakang apa yang kita ucapkan di depan. Mengetes konsentrasi. Kita aja kadang nggak suka nyampe ya, gitu ya, informasi dari belakang. Kalau bermetes, ya mudah-mudahan sih peserta didik lebih bisa. Ya. Kemudian, nah ini saya contohkan IPA dulu. Beberapa pemantik yaitu berupa pertanyaan terbuka, open question. Jadi sedikit sekali atau 20%-nya berhubungan dengan materi. Kemudian merupakan inti dari topik, melahirkan pertanyaan baru. Kenapa melahirkan pertanyaan baru ini? Supaya anak-anak bernalar kritis. Tadi siapa ibu yang suka? Saya ini orangnya curious, penasaran. Curious tadi, penasaran. Kepo. Apa kebanyakan kepo, Bapak Ibu? Tahu yang kepo. Keep everything private, object. Jadi pengen tahu aja privacy orang. Itu namanya putri. Kepo, ya. Ajak anak-anak untuk kepo. Gak apa-apa kalau selama masih relate dengan pembelajaran. Makanya harus bikin pertanyaan pemantik yang menimbulkan pertanyaan baru. Kemudian membahas hal-hal yang konseptual aja, tidak perlu yang teknikal. Teknikal nanti di pembelajaran. Misal nih di pertanyaan pemantik, mengapa kita butuh benda berubah wujud? Kenapa Bu? Beriman. Mengapa kita butuh benda berubah wujud? Biar kita mengetahui benda itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Oh, ada mencair, membeku, menyublim, menguap, ya dan lain-lain. Itu termasuk pertanyaan yang mana? Sedangkan kalau yang kayak gini, bagaimana proses air menjadi es? Ini sudah pembelajaran nanti. Kadang tuh pemantik itu kita ajukan pertanyaan yang di luar nurul, ya, di luar nalar kita, yang kira-kira menggali otak serta didik untuk berpikir kritis. Itulah pertanyaan pemantik. Kalau bagaimana proses air menjadi es, itu cuma di materi aja, kegiatan pembelajaran saja. Kemudian refleksi. Nah, refleksi juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di modul ajar. Kalau nggak salah di APP 1 lembar juga ada ya. Kenapa butuh refleksi Bapak ya? Untuk perbaikan diri. Siapa? Kita apa peserta didik? Duanya. Terkait apa? Pembelajaran yang sudah dilakukan. Makanya kita butuh refleksi. Jangan mentang-mentang itu resmi, usah refleksi. Tetap harus butuh refleksi. Yang namanya manusia pasti gak luput dari kesalahan. Kayaknya kita butuh refleksi. Oke. Kemudian kita masuk ke
perancangan modul ajar. Bapak Ibu boleh kok di sini? Oh ya? Ada yang bawa, ada yang enggak? Oke. Jadi ada beberapa bagian nih dalam modul ajar. Beberapa bagian atau big hole-nya lah terkait dengan modul ajar. Pertama terkait dengan informasi umum, kemudian capaian dan tujuan belajar itu yang harus ada, kemudian detail rancangan penggunaannya. Ya, kalau misalkan tadi ibu bilang boleh dipakai sesama guru mapel, ya, ajarkan atau buat detail-detail supaya guru yang lain paham, memahami apa namanya modul ajar yang kita buat. Kemudian daftar modul ini yang penting, daftar pustaka juga sama penting ya. Kalau kita digugat ya, atau mau referensi dari buku CB atau mau dari YouTube atau referensi lain banyak kita masukkan. Dan terakhir review modul ajar. Kira-kira itu yang pas observasi dinilai oleh kepala sekolah. Oke, yang ada di bagian informasi umum ini ada judul modul ajar, harus ada pasti, ya kan? Judul modul ajar ini modulnya kelas berapa, ya? Kemudian pemilihan satuan dinamika, pemilihan fase, pemilihan mapel dan deskripsi umum modul ajar. Kemudian yang kedua adalah capaian dan tujuan pembelajaran. Sudah paham kan? Mengambil apa namanya CP? Biasanya kalau kita ambil itu pada akhir fase bla 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 bla. Tinggal copy paste ya. Itu nggak perlu dibuat oleh Bapak Ibu, tinggal copy paste aja. Kemudian baru yang dibuat apa? Yang dibuat adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu bla bla bla, peserta didik mampu bla bla bla. Dan memilih acuan ATP-nya nih. Mau di mana nih? MGMP biasanya ya. MGMP mata pelajaran ya. Dirembukan ini kira-kira SMP 3 bulan ini matematikanya mau ditaruh di mana nih? Semester 1 atau semester 2. Kemudian terakhir dimensi profil Pancasila ini pun harus ada. Karena menyangkut pembelajaran. Misalkan itu nanti pakai cooperative learning, pakai apa itu PJBL ya, project based learning itu harus. Nah, apalagi mata pelajaran prakarya, ada guru prakarya di sini? Nah, itu biasanya project based learning. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya mohon tidak ada lagi yang mau mencantumkan ceramah diskusi, tapi pakai bahasa sintaks. Ini rancangan penggunaannya, mau saraf-sarafnya pakai apa, pakai laptop, pakai speaker, pakai infocus dan lain-lain. Kemudian daftar modul ajarnya harus ada nih, alokasinya berapa JP, ya kan? Sampai ke rincian kegiatan atau indikator keberhasilan. Dan terakhir review. Oke, itu mungkin terkait dengan modul ajar. Nah, sekarang kita membuat modul ajar yang simple aja, oke? Kalau laptop kan ya? Nah, masuk ya? 20 menit lagi ya, ya? Mungkin saya PR-kan saja. Mohon maaf Pak Dede, tadi kan di awal disampaikan situ ada informasi umum ya. Nah, di dalam otak saya itu masih kepikiran ya, ketika di situ disebutkan informasi umum. Nah, saya tuh pengen tahu apakah ada informasi khususnya Pak di situ di dalam modul ajar itu. Karena ada informasi umum di dalam otak saya tuh, kalau ada informasi umum berarti ada informasi khusus gitu Pak. Apakah ada itu Pak di informasi khusus di modul ajarnya? Nah, ketiadaan
informasi khusus berarti ya. Kita break dulu ya. Ada informasi khusus di modul aja. Kenapa sih informasi umum? Ini sebetulnya sebuah istilah ya Bu ya, dari Kemendikbud dulu. Kemendikbud. Kenapa ini bentuk sistematika? Mengapa namanya informasi umum sih Pak? Kenapa nggak ada informasi khusus? Karena informasi umum itu biasanya gambaran saja. Kalau khususnya ya ke dalam-dalamnya, si identitasnya, si kompetensi awal itu khususnya. Gitu. Makanya kenapa tidak ada informasi khusus? Dan ini merupakan hanya sebatas sistematika penanganan. Gitu. Gitu. Ada lagi? Saya rasa mungkin sudah paham ya terkait modul ajar ya, karena sudah buat. Paling nanti saya coba kasih template-nya. Kalau mau dikerjakan silahkan. Harus dikerjakan pokoknya ya. Nanti nggak mau bener ya. Nanti reportnya tolong sampaikan kepada Ibu. Saya coba nanti kirimkan via Google Drive, nanti biar disampaikan oleh tim sel saya biar di apa namanya jelas ada Bapak Ibu, gitu ya. Sebelum saya tutup, mungkin saya punya tebak-tebakan dulu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih? Apa ada yang masih bingung nggak nih dalam pembuatan modul ajar? Yang tadi saya bilang sih, kalau modul ajar itu intinya kita mengacu kepada RPP, pembuatan RPP. Komponennya sama Bapak Ibu. Hal-hal yang harus dibuat itu sama. Bukan ini aja. Nah, kita bermain sebentar. Apakah Bapak Ibu masih punya cukup konsentrasi di sini? Ya. Tapi ada pertanyaan dulu nggak terkait pembuatan modul ajar? Atau masih bingung atau diam-diam mengerti atau diam-diam tidak mengerti nih? Yakin paham? Ibu tadi, ibu siapa nih tadi? Bukan. Ibu berarti ya. Tadi kan udah dibahas terkait dengan refleksi ya. Sebenarnya perbedaan refleksi sama evaluasi. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan refleksi dan evaluasi? Iya, Bu. Yang belum jadi. Boleh nggak saya jawab? Boleh, silakan. Kebebasan berpendapat nanti saya di ini dipenjarain ya. Demokrasi. Silakan Ibu ya. Kalau refleksi itu yang melakukan atau melaksanakan kita sendiri di dalam kelas, tapi kalau evaluasi itu yang menilai orang lain. Semua keseluruhan. Iya. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau refleksi itu hanya kepada diri sendiri. Saya itu harus gimana sih? Ukuran saya hari ini apa sih? Kan? Kalau evaluasi keseluruhan. Gitu. Ya, evaluasi kita punya orang lain, menilai kita. Penilaian kita terhadap orang lain. Oke, ada lagi? Bapak. Kalau evaluasi itu mungkin bisa aja dari orang lain ke kita ke orang lain. Gitu. Tapi kalau refleksi itu hanya satu sumber aja. Pasti Atika beda jawabannya nih. Gue pengen nunggu beda. Gue pengen nunggu jawabannya Atika. Evaluasi itu dua arah. Udah cukup. Paham? Refleksi itu kita menilai ke satu arah, dan evaluasi itu anak-anak bisa mengevaluasi. Supaya kita bisa mengevaluasi. Itu perbedaan dari refleksi dan evaluasi. Understand, Bu? Ina? Ina panjat ide. Ada lagi? Ina. Ada lagi? Ina. Sebelum saya lanjutkan ke game sebentar ya, sebelum kita selesai ya. Oke. Ada enggak? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu lihat ke layar. Peserta harus
menyebut nama objek sesuai huruf akhiran yang disebut peserta sebelumnya. Paham? Peserta harus menyebut nama objek sesuai huruf akhiran yang disebutkan oleh peserta sebelumnya. Oke. Ya. Kemudian kriterianya adalah nama hewan yang gampang. Mari kita belajar bersama-sama, tingkatkan kompetensi jadi guru utama. Pelatihan ini momen berharga untuk meraih cita yang kita lalui bersama. Dengan ilmu baru, semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan, sekolah kita semakin maju dan gemilang. Dengan ilmu baru, semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan, sekolah kita semakin maju dan gemilang. Guru Indonesia, guru hebat, guru SMP digabung kuat, membangun generasi dengan inovasi, membangun negeri dengan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadapi tantangan demi mutu pendidikan yang tak tergantikan. Bersama kita bisa meraih mimpi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih membumi. Inovasi kita hadapi tantangan demi mutu pendidikan yang tak tergantikan. Bersama kita bisa meraih mimpi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih membumi. Guru Indonesia, guru hebat, guru SMP digabung kuat, membangun generasi dengan inovasi, membangun negeri dengan mimpi. Dengan inovasi kita hadapi tantangan. Mari kita belajar bersama-sama, tingkatkan kompetensi jadi guru utama. Pelatihan ini momen berharga untuk meraih cita yang kita lalui bersama. Dengan ilmu baru, semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan, sekolah kita semakin maju dan gemilang. Guru Indonesia, guru hebat, guru SMPN, tiga guru kuat, membangun generasi dengan inovasi, membangun negeri dengan mimpi. Dengan inovasi kita hadapi tantangan demi mutu pendidikan yang tak tergantikan. Bersama kita bisa meraih mimpi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih membumi. Dengan ilmu baru, semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan, sekolah kita semakin maju dan gemilang. Dengan ilmu baru, semangat berkobar, kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Kerjasama kunci keberhasilan, sekolah kita semakin maju dan gemilang. Guru Indonesia, guru hebat, guru SMPN, tiga guru kuat, membangun generasi dengan inovasi, membangun negeri dengan mimpi. Dengan